Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dede Saryo MPD. Kali ini saya akan membahas tentang program di hubungan kerjasama industri. Salah satunya adalah pemasaran tamatan. Nah, kita melihat pemasaran tamatan ini terkait erat dengan MOU yang dilakukan oleh sekolah dengan mitra industri. MOU ini disusun atas dasar kesepahaman antara sekolah dengan dalam hal ini kepala sekolah dengan pimpinan industri. Nah, yang disepakati itu pertama kita mencapai sinkronisasi kurikulum. Jadi dalam MOU poin pertama sinkronisasi kurikulum, dilanjutkan dengan yang kedua pembelajaran berbasis proyek, kemudian yang ketiga juga ada guru tamu dari industri, kemudian ada PKL, ada program sertifikasi kompetensi, ada magang guru, ada teaching factory, ada rekrutmen, dan dukungan beasiswa, kemudian ada kerjasama lain yang saling menguntungkan. Nah, ini yang disepahamkan dengan pihak perusahaan. Tentu melaksanakan MOU ini harus ada kerjasama yang baik antara sekolah dengan industri. Salah satu contoh misalnya teaching factory wiring harness itu dibangun antara sekolah dengan industri dan teaching factory-nya dihadirkan di sekolah. Artinya industri hadir di sekolah di situ sebagai wahana pembentukan karakter, juga project based learning juga bisa berjalan gitu. Nah, kemudian ada guru tamu yang bisa hadir, ada magang guru juga di situ. Nah, ini salah satu contoh pelaksanaan MOU. Nah, untuk rekrutmen pemasaran, poin 8, nah kita mencoba kerjasama dengan beberapa perusahaan yang memiliki MOU dengan sekolah. Nah, di tahun 2020 itu pemasaran kami 74,42%. Di tahun 2021 pemasaran kami 69,45% dan di tahun 2022 alhamdulillah terjadi peningkatan menjadi 80,77%. Tentu peningkatan ini sejalan dengan berakhirnya wabah COVID-19 dan semakin tumbuhnya kepercayaan pihak perusahaan ke sekolah. Nah, di SMKN 2 Subang sendiri itu ada 16 kompetensi keahlian. Ini dapat dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Misalnya untuk ATPH di tahun 2020 78%, 2021 88%, tahun 2022 72%. Kemudian ATU ini masih bisa dilihat pemasarannya 2020 100%, 2021 100%, nah yang 2022 62%. Ini belum semua tersalurkan. Kemudian untuk APAT juga bisa dilihat bahwa tahun 2020 81%, kemudian 2021 46%, nah untuk 2022 ini 95%. APHP bisa kita lihat misalnya 2020 70%, 2021 40% dan 2022 61%. Nah, untuk NKPI, TKN, NKN, kelompok pelayaran, alhamdulillah dari 3 tahun dari 2020, 2021 dan 2022 ini semuanya 100%. Nah, kemudian untuk kelompok teknologi itu TKR, TSM, TITL, TPM dan teknik logistik ini juga terjadi peningkatan pemasaran tamatan. Jadi kita mencoba bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Nah, untuk RPL alhamdulillah untuk tahun 2022 ini bisa mencapai 100%. Nah, untuk kuliner, kelompok pariwisata, tata busana, usaha layanan wisata itu bisa terlihat terjadi peningkatan di tahun 2022 ini menjadi 84,85%, kemudian 90% dan 90,91%. Sehingga bisa dilihat rata-ratanya pada tahun 2022 ini menjadi 80,77%. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya untuk program pemasaran ke Jepang ini terjadi peningkatan dari tahun 2020 itu hanya 33 orang, kemudian 2021 34 orang, alhamdulillah tahun 2022 ini 98% seiring dibukanya kembali untuk program magang ke Jepang. Nah, ini gambaran beberapa perusahaan yang melakukan
rekrutmen di SMK 2 Subang. Nah, untuk program ke Jepang kita kerjasama dengan beberapa LPK, dan salah satu LPK kita hadirkan di sekolah supaya bisa melakukan pendidikan bahasa Jepang, pembentukan budaya Jepangnya di sekolah dan proses rekrutnya di sekolah, sehingga itu lebih membantu siswa dalam sisi pembiayaan dan lebih siap karena bisa dilaksanakan pelatihannya eh, ketika siswa masih kelas 3. Bahasa Jepang bisa kita kenalkan ketika masih kelas 3 melalui LPK. Kemudian dari sisi kurikulum juga memang kita mencantumkan mata pelajaran bahasa Jepang untuk kompetensi-kompetensi yang keahlian yang membutuhkan bahasa Jepang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.